Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang aktor film legendaris Indonesia. Beliau adalah aktor antagonis Indonesia berasal dari Pakistan. Siapakah beliau? Beliau adalah Farouk Afero. Marilah kita bahas. Farouk Ahmad bin Asgar Ali atau lebih dikenal sebagai Farouk Afero adalah aktor antagonis Indonesia yang lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1938. Lelaki kelahiran Pandori, India Britania sebelum sekarang bernama Pakistan, adalah salah satu aktor antagonis yang cukup berhasil dalam memainkan perannya. Berapa orang? Cuma 3. Kerjaan apa yang kau janjikan pada mereka? Nama Afero didapat ketika Farouk Ahmad menjadi petinju amatir hingga nama tersebut dikenal hingga sekarang. Tidak jadi soal. Kerja apapun mau. Yang penting, bisa mengumpulkan duit buat mereka bawa pulang ke kampung. Farouk Afero dikenal sebagai aktor yang kerap memerankan tokoh jahat. Film pertama yang pernah dibintangi adalah film Ekspedisi Terakhir, 1964, yang dibintangi Ratno Timur, Rendra Karno, Sukarno M. Nur, Nike Wijaya, dan Diki Zulkarnaen. Setahun kemudian, dia bermain dalam film perjuangan berjudul Maju Tak Gentar 1965, yang disutradarai Turino Junaidi. Di tahun yang sama, Farouk Afero juga bermain di film Segenggam Tanah Perbatasan bersama Susana. Sementara pada 1970, Farouk Afero berperan sebagai Germo dalam film Bernapas Dalam. Berperan sebagai Rais yang jahat dan melindungi Germo dan WTS kelas atas. Sosok Rais kembali ia perankan ketika film Bernapas Dalam Lumpur, 1991, kembali dibuat dengan sutradara yang sama dari film pertama yaitu Turino Junaidi. Hanya pada tahun 1970 diperankan oleh Susana, dan pada tahun 1991 diperankan oleh Meriam Bellina. Farouk Afero juga bermain dalam film Noda Tak Berampun 1972, dan sebagai Mirta yang berkomplot membunuh si Tuan Tanah dalam film Tuan Tanah Kedawung yang juga dibintangi oleh Susana. Farouk cukup lama menghilang dari perfilman selama 9 tahunan sejak tahun 1982 dengan filmnya Tapak-Tapak Kaki Walter Monginsidi dan kembali bermain dalam film Bernafas Dalam Lumpur 1991. Tolong antarkan saya. Mau diantarkan kemana? Selama menghilang ia fokus dengan bisnis pribadinya. Selanjutnya Farouk selalu berperan sebagai orang yang menyebalkan. Kalau tidak ada tempat yang dituju, tinggal saja di sini. Tokoh yang antagonis dalam film-film lainnya. Farouk Afero meninggal pada tanggal 13 April tahun 2003. Saya akan Jembatan Ancol, 1973. Sirano, 1973. Kalian pasti betah tinggal di sini. Mungkin mula-mula tidak. Setitik Noda, 1974. Ateis, 1974. Pacar, 1974. Tapi lama-lama kalian akan sayang meninggalkan tempat ini. Krisis X, 1975. Laila Majnun, 1975. Liku-liku Panasnya Cinta, 1976. Sidul Anak Modern, 1976. Kalian harus mempunyai pendirian dan berjiwa kuat. Ganasnya Nafsu, 1976. Bungalau di Lereng Bukit, 1976. Selangit Mesra, 1977. 10 tambangan Rahasia Perkawinan, 1978. Kuda-kuda Binal, 1978. Kerja pun tidak. Apa yang dapat dilakukan kalau hubungan antara manusia tidak lebih dari serigala? Milikku, 1979, sebagai Rahman. Kabut Sutra Ungu, 1979. Karena Dia, 1979. Ah, yang benar. 1979. Cantik, 1980. Bukan Sandiwara, 1980. Jangan ngelamun, Neng. Siapa namamu? Lila. Putri Giok, 1980.
Irama Cinta, 1980. Fajar yang Kelabu, 1981. Gadis Maraton, 1981. Lila. Warna yang indah. Tapak-tapak kaki Walter Mominsidi, 1982. Bernafas dalam lumpur, 1991. Nah, pergilah mandi dulu dan istirahat. Nanti malam kita jumpa. Sebelumnya, dia sempat menjadi petinju amatir. Namanya Farouk Ahmad bin Asgar Ali. Dia lahir di Pandori, Pakistan, pada tanggal 4 Juni tahun 1939. Wafat pada tanggal 13 April tahun 2003, kata Avero tetap melekat di belakang namanya. Farouk Avero dikenal sebagai aktor yang ikut mewarnai perfilman Indonesia dan kerap memerankan tokoh jahat. Keluarga kita yang baru, Sudah rapi semua? bagaimana penglihatan Siti? Barang baik? JB Kristanto mencatat dalam katalog film Indonesia tahun 1926 sampai tahun 2005 banding 66, bahwa Farouk Avero pernah bermain dalam film Ekspedisi Terakhir, 1964, yang dibintangi Ratno Timur, Rendra Karno, Soekarno M. Nur, Mieke Wijaya, dan Diki Zulkarnaen. Bunting. Setahun kemudian, dia bermain dalam film perjuangan berjudul Maju Tak Gentar, 1965, yang disutradarai Turino Junaidi. Yang lain besok saja. Suruh istirahat, biar besok seger-seger. Selain itu, masih di tahun yang sama, Farouk Avero juga bermain di film Segenggam Tanah Perbatasan bersama Susana. Warsa 1966, dia bermain bersama Bing Slamet dalam film Hancurnya Petualang. Lalu pada 1967, Farouk Avero terlibat dalam film Kasih di Ambang Maut dan Senja di Jakarta. Jejak Farouk Avero sebagai pemeran antagonis dimulai dalam film Jakarta Hong Kong Macau yang dirilis pada tahun 1968. Tidak. Dia bermain bersama Rahayu Effendi, ibunya Dede Yusuf mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Tahun berikutnya, dia ikut dalam film Laki-Laki Tak Bernama dan Orang-Orang Liar. Sementara pada 1970, Jangan gusar dan jangan sedih. Hanya sebuah kehidupan yang keras dan Farouk Avero berperan sebagai Germo dalam film Bernapas Dalam Lumpur, sebagai gigolo yang kemudian jadi perampok dalam film Noda Tak Berampun, tua. Ya sudah loyo rasanya. Punya anak belum? dan sebagai Mirta yang berkomplot membunuh si Tuan Tanah dalam film Tuan Tanah Kedaung. Sekali-sekali pakai keluar dong. Tekjing lah. Warsa 1971, dia bermain dalam film Kekasihku Ibuku lanjutan dari Noda Tak Berampun dan Bernapas Dalam Lumpur dan masih berperan jahat sebagai Rais yang menculik anak. Bagaimana kalau mampir sebentar ke perusahaan saya? Pada tahun itu pula Farouk Avero bermain film bersama Poppy Darsono dalam Matinja Seorang Bidadari, dengan peran sebagai pemilik klub malam yang kesepian dan memerkosa hostes. Mas kan tahu, tempat saya aman dan khusus. Sementara dalam film Si Gondrong, 1971, dia menjadi tokoh protagonis sebagai pendekar gondrong yang jatuh hati pada gadis yang pandai mengaji. Ada yang putih, ada yang sawo mateng, dan ada yang sedikit bunting. Di akhir film, Si Gondrong berhasil mengalahkan si Rombeng yang diperankan Soekarno M. Nur jagoan yang dihasut si Mimin, mantan pacar si Gondrong yang binal. Dan ingat, tidak ada yang cuma-cuma di sini. Minta bayaran setinggi mungkin. Film lain yang dibintanginya bersama Soekarno M. Nur adalah Lingkaran Setan, 1972, yang skenarionya ditulis Misbah Untuk Yusabiro. bakalanmu nanti. Nah, layani dia yang baik. Dalam film itu Farouk Avero berperan sebagai Husin alias Boy, anak Hasan si jaksa kolonial yang diculik oleh Thohir, seorang maling yang kasusnya pernah diurus Hasan. Thohir membesarkan Boy sebagai seorang penjahat kelas kakap. Thohir dendam kepada Hasan karena dalam persidangan jaksa itu menyebut Thohir dilahirkan dan membawa darah jahat dalam dirinya. Di kamar. Dalam film Cucu, 1973, dia berperan sebagai Dullah,
pemabuk yang hendak menguasai harta keluarga. Apa yang salah? Ini tidak boleh ada perkelahian. Ini tempat hiburan. Masih di tahun yang sama, Farouk Avero bermain dalam film Ibu Sejati sebagai Sani yang mencari pembunuh ayahnya serta menghabisi tuan tanah yang dipelihara pemerintah kolonial Belanda. Aku hanya membela Sutini, karena laki-laki tadi kurang ajar. Film lainnya di tahun 1973 adalah Cyrano, Percintaan, dan Pelarian. Memasuki tahun 1974, Farouk Avero tampil dalam film Ateis yang diadaptasi dari novel Ateis, 1900, Miharja. Dia berperan sebagai Anwar. Selain itu, dia juga bermain dalam film Setitik Noda yang berperan sebagai Bambang yang playboy. Tahun 1975, Farouk Avero mendapat peran sebagai Majid dalam film Laila Majnun yang disutradarai Shumen Jaja. Majid adalah anggota geng yang ikut mencuri pistol polisi dan dipakai untuk membunuh orang. Melahirkan. Sudah cukup lama. Sudah bisa pakai lagi. Menurut catatan JB Kristanto, 2005/129, berkat film tersebut Farouk Avero memperoleh penghargaan sebagai pemeran pembantu pria terbaik dalam Festival Film Indonesia, FFI, tahun 1976. Selanjutnya dia kembali mendapat peran jahat dalam film Ganasnya Nafsu, 1976, yakni sebagai Sahlan si perampok dan pemeras produser dengan mengumpankan istrinya. Begitulah pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar ketika update-update video dari saya bisa diikutinya dan dinikmatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.